Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Fitri Aulia, NIM 240155004 akan mempresentasikan tugas statistika probabilitas. Di sini yang pertama, soal nomor 1 diketahui standar rata-rata waktu respon API yaitu mu0 sama dengan 180 milisecond. Lalu rata-rata sampelnya X-bar-nya yaitu 187,4 milisecond. Lalu simpangan baku sampelnya yaitu sigma 31,6 milisecond. Lalu jumlah sampelnya N sama dengan 120. Taraf signifikansi yaitu A 1% sama dengan 0,01. Ditanya, apakah terdapat bukti bahwa rata-rata waktu respon API melebihi standar layanan 180 milisecond? Jawabannya, 1. Menentukan hipotesis H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan 180 milisecond. Lalu H1 sama dengan mu kurang dari 180 milisecond. Lalu karena uji satu sisi, maka ZA sama dengan Z0.01 sama dengan 1 minus 1 min 0,01 sama dengan Z0,99 sama dengan 2,33. Yang kedua, menentukan statistik uji. Karena N lebih dari 30, digunakan uji Z satu sampel dengan rumus seperti ini. Z dihitung sama dengan kurung buka 187,4 dikurang 180 kurung tutup dibagi 31,6 dibagi akar 120 sama dengan 2,57. 3. Menentukan daerah A sama dengan 0,01. Gambar kurvanya seperti ini. Keputusan karena Z hitung sama dengan 2,57 lebih dari Z tabel sama dengan 2,33, maka H0 ditolak H1. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi A sama dengan 1%, diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu respon API melebihi standar layanan sebesar 180 milisecond. Dengan demikian, standar waktu respon yang ditetapkan tidak terpenuhi, karena rata-rata waktu respon API lebih besar dari 180 second. Selanjutnya, soal nomor kedua. Diketahui jumlah responden N sama dengan 680 mahasiswa. Mahasiswa yang menggunakan LMS melalui smartphone X sama dengan 501 orang. Proporsi hipotesis PO-nya yaitu 0,7, taraf signifikansinya A sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ditanya, apakah benar proporsi mahasiswa yang menggunakan LMS melalui smartphone lebih dari 70%? Jawaban yang pertama menentukan hipotesis H0 sama dengan P kurang dari sama dengan 0,70, H1 P lebih besar 0,70. Karena menentukan uji satu sisi, maka ZA sama dengan Z0,01 sama dengan 1 dikurang 0,01 sama dengan Z0,99 sama dengan 2,33. Yang kedua, menentukan statistik uji dengan rumus seperti ini. Lalu Z hitung sama dengan kurung buka 501 dibagi 680 dikurung tutup minus 0,7 dikurung tutup dibagi kurung buka akar kurung buka 0,7 kurung buka 1 min 0,7 kurung tutup dibagi 680 kurung tutup sama dengan 2,09. Gambar kurvanya seperti ini. Lalu keputusannya karena Z hitung sama dengan 0 sama dengan 2,09 lebih besar Z tabel sama dengan 2,33, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 1% diperoleh bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa menggunakan LMS melalui smartphone lebih dari 70%. Dengan demikian, klaim bahwa lebih dari 70% mahasiswa menggunakan LMS melalui smartphone
belum dapat dibuktikan pada taraf signifikansi 1%. Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui jumlah sampel metode manual N1 sama dengan 90, rata-rata metode manual X per 1 sama dengan 51,6 menit, simpanan baku metode manual sigma 1 sama dengan 13,2 menit, jumlah sampel chatbot AI N2 sama dengan 85, rata-rata chatbot AI X per 2 sama dengan 42,8 menit, simpanan baku chatbot AI sigma 2 sama dengan 11,4 menit, taraf signifikansi A sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ditanya, apakah benar rata-rata waktu penyelesaian tiket menggunakan chatbot AI lebih rendah dibandingkan metode manual? Jawabannya yang pertama menentukan hipotesis H0 sama dengan mu1 lebih besar, lebih kecil daripada mu2. H1 sama dengan mu1 lebih besar daripada mu2. Karena mendapat uji satu sisi, maka ZA sama dengan Z0,01 sama dengan Z0,99 sama dengan 2,33. Yang kedua, menentukan statistik uji dengan rumus seperti ini. Lalu kita hitung Z sama dengan kurung buka 51,6 dikurang 42,8 kurung tutup dikurang 0 kurung tutup dibagi akar kurung buka 13,2 akar pangkat 2 dibagi 90 kurung tutup plus kurung buka 11,4 akar pangkat 2 dibagi 85 dikurung tutup sama dengan 4,73. Gambar kurvanya seperti ini. Keputusannya, karena Z hitung sama dengan 4,7 lebih besar daripada Z tabel sama dengan 2,33, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 1% diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu penyelesaian tiket menggunakan chatbot AI lebih rendah dibandingkan metode manual. Dengan demikian, penggunaan chatbot AI terbukti mampu menyelesaikan tiket pelanggan lebih cepat dibandingkan metode manual. Selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui jumlah sampel indeks A N1 sama dengan 110, rata-rata waktu respon indeks A X bar 1 sama dengan 284 milisecond, simpanan baku indeks A sigma 1 sama dengan 58 milisecond, jumlah sampel indeks B N2 sama dengan 105, rata-rata waktu respon indeks B X bar 2 sama dengan 261 milisecond, simpanan baku indeks B sigma 2 sama dengan 54 milisecond, taraf signifikansi A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Ditanya, apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu respon antara indeks A dan indeks B? Jawabannya yang pertama, menentukan hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Karena menentukan uji dua sisi, maka ZA dibagi 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan Z 0,975 sama dengan 1,96. Yang kedua, menentukan statistik uji dengan rumus seperti ini. Z sama dengan kurung buka 284 dikurang 261 kurung tutup dikurang 0 dibagi akar pangkat kurung buka 58 pangkat 2 dibagi 110 kurung tutup plus kurung buka 54 akar 2 dibagi 105 kurung tutup sama dengan 3,10 dengan gambar kurva seperti ini. Lalu keputusannya, karena Z hitung sama dengan 3,01 lebih besar daripada Z tabel sama dengan 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata waktu respon antara indeks A dan indeks B. Soal selanjutnya yaitu diketahui jumlah email uji model lama N1 sama dengan 2000 email. Email phishing terdeteksi benar model lama X1 sama dengan 1720 email.
Jumlah email uji model baru N2 sama dengan 2200 email. Email phishing terdeteksi benar model baru X2 sama dengan 1958 email. Taraf signifikansi A sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ditanya, apakah benar proporsi deteksi benar pada model baru lebih tinggi dibanding model lama? Jawabannya yang pertama menentukan hipotesis, yaitu H0 sama dengan P1 lebih besar dari P2, H1 sama dengan P1 lebih kecil daripada P2. Keterangannya, P1 sama dengan proporsi deteksi benar model lama, P2 sama dengan proporsi deteksi benar model baru. Kami menentukan uji satu sisi dan ingin membuktikan model baru lebih baik, maka Z sama dengan Z 0, 0,01 sama dengan 1 minus 0,01 sama dengan Z 0,99 sama dengan 2,33. Jika menggunakan bentuk hipotesis atas, maka H1 sama dengan P1 lebih kecil daripada P2, maka daerah kritis berada di sebelah kiri sehingga minus 2,33. Yang kedua, menghitung proporsi sampel. Model lama yaitu P1 sama dengan X1 dibagi N2 sama dengan 1720 dibagi 2000 yang hasilnya 0,86. Model baru P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 1958 dibagi 2200 sama dengan hasil 0,89. Proporsi gabungannya yaitu P1 sama dengan X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 sama dengan 1720 plus 1958 dibagi 2000 dibagi 2200 sama dengan 0,88. Lalu yang ketiga menentukan statistik uji dengan rumus seperti ini. Lalu dihitung Z sama dengan 0,86 dikurang 0,89 dibagi akar 0,88 dikali 1 min 0,88 dikali 1 dibagi 2000 plus 1 dibagi 2200 min 2,94. Gambar kurvanya seperti ini dengan keputusan karena C hitung sama dengan minus 2,94 lebih besar Z tabel lebih kecil daripada Z tabel sama dengan minus 2,33, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 1% diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsi deteksi email phishing yang benar pada model baru lebih tinggi dibanding model lama. Dengan demikian, model baru memiliki performa deteksi yang lebih baik daripada model lama. Sekian tugas statistika probabilitas ini. Saya Naswa Fitriaulia mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.